Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini ya saya diundang, ditelepon sama Mas Bembeng menyoal tentang Mbak Nesti Indigo. Tadi saya sempat cerita-cerita juga sama beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waduh Mas baru jam 12 nih. Baru sampai Mas. Wah, oke. Berapa tadi Kang? Ya tadi ini kan menyoal tentang Mbak Nesti Mas. Mbak Nesti. Ya kan, begitu saya sebut Mbak Nesti, Mas langsung bilang suruh kesini. Ya, memang iya Kang. Ada yang sampaikan sama Kakang. Ya udah. Nesti itu Mbak Nesti. Mbak Nesti Indigo ya Kang ya? Iya. Sini Bu. Oke ya teman-teman. Jadi di sini kita ada Mas Bembeng. Ya, jadi Mas Bembeng tadi udah nelpon saya. Jadi beliau suruh saya kesini, nggak tahu ada apa. Mungkin ada penerawangan beliau yang mau disampaikan, ya, terkait dengan Mbak Nesti yang telah berpulang ke rahmatullah beberapa hari yang lalu. 3 hari yang lalu Kang. 3 hari yang lalu ya. Oke, Mas, silakan Mas. Dia itu baik-baik aja sih. Maksudnya kayak mana sih? Dia Mas? masih sehat. Masih kayak kita. Ya kan? Setelah itu dia kena COVID-19. Emang kejam sih COVID. Dalam waktu singkat gitu ya, Mas. Dan aku pun dengar kabar pun baru-baru aja sih Kang. Kena COVID. Dan yang nggak nyangkanya lagi dia posisi meninggal itu dalam mengandung. Nah ini aja Kang ya, maksudnya rasa. Iya Kang. Ya percaya apa enggak ya itu nggak tahu. Jadi posisi mengandung dia itu meninggal kena COVID-19. Nggak nyangka ya teman-teman. Jadi Kakang sini sama siapa kemarin? Sendiri Kang. Tadi udah ada perjumpaan dengan Mas Rian juga, Mas sama Mbah Hilo. Cuman ini kan saya nggak mau ceritain apa yang disampaikan di sana, biarlah ini murni apa yang dari pandangan Mas Bembeng gitu. Jadi dari pandangan Mas Bembeng ini suruh saya kesini itu apa? Ya mau cerita itu cuma tapi mau cerita nggak kuat dengar kabar kayak gitu. Terus gue nggak kuat Mas. Iya. Yang nggak kuatnya dia posisinya meninggal itu kena COVID-19 dalam posisi mengandung. Ya. Itu yang nggak kuatnya aku kan mau cerita. Ya. Jadi ada nggak penglihatan selain meninggal dalam kondisi mengandung, ada nggak cerita apa istilahnya, ada pandangan-pandangan yang Mas rasakan terhadap Mbak Nesti itu Mas? Semisal ada pesan-pesan kah, ada kejanggalan-kejanggalan gitu, ada nggak Mas? Kalau dibilang kejanggalan Kang ya, itu sih nggak ada Kang. Itu nggak ada ya ini pesanku aja Kang, bukan dari Mbak Nesti sebelum meninggal ya, nggak ada pesan sama aku. Ini pesanku, tolonglah Kakang nih sama siapapun, sama Ilo, entah Mas Dani, siapapun lah Kang, aku nggak tolong sama Kakang. Besok Kakang sekitar jam 4 sore atau jam 3 sore Kakang ke sungai Kakang tabur bunga. Ya itu pesan dengan niatan apa ya, harus doa untuk Mbak Nesti gitu ya. Semoga tenang dalam sana. Aku doa yang baik Kang ya, bukan yang buruk Kang. Iya. Kakang beli bunga lah sama Pak Ilo lah, sama Dani Kakang cari lah. Ya. Di sungai terdekat Kang ya. Aku nggak tolong. Jadi ini saya masih masih tanda tanya sama Mas ini. Dari tadi penekanan Mas tadi bilang Mbak Nesti ini meninggal dalam kondisi mengandung. Itu saja yang tadi Mas sebut. Ya, karena kayak mana Kang ya? Apakah dengan kondisi tersebut Mbak Nesti ini meninggal secara secara tidak wajar gitu Mas? Iya betul lah Kang. Ya posisi dalam sebelumnya udah meninggal itu dia sehat loh Kang ya kan. Iya. Nah dengar kabar loh Mbak Nesti kok meninggal kena COVID-19 dan yang lebih sadis lagi mengandung Kang tuh. Jadi kalau dalam keilmuan kegaiban ya Kang, dari penerawangan atau pengalaman Kakang gitu ya, seorang yang meninggal dalam kondisi mengandung itu kenapa rupanya Kang? Ya sebetulnya sih
kayak mana Kang ya? Ada sesuatu gitu yang mungkin berbeda. ya kasihan anaknya lah Kang. Iya. Ya kan, yang entah motonya anaknya bisa lebih dari dia, kita nggak tahu Kang. Iya. Apa dia punya kekuatan, kita nggak tahu Kang. Makanya dalam kandungan tadi aku kasih sama anaknya Kang. Makanya ya Allah, coba Kang besok langsung ke apa lah Kang ya, langsung cari yang terdekat lah Kang, Kang taburi. Doain terbaik buat Mbak Lesti. Jadi Kang, meninggalnya Mbak Lesti dalam kandungan, memiliki kandungan tadi kan, hamil posisinya. Menurut Kakang gimana? Ada ritual-ritual tertentu secara kegaiban atau apalah? Yang Kakang suruh saya kan nabur bunga ke sungai, itu termasuk ritual tadi, ya kan? Kemudian ada nggak yang lain Kang gitu? Nggak ada, cuman itu dulu sementara ya. Karena pun untuk melihat lebih dalam mungkin Kakang perlu lagi ya untuk Kang, karena kan nggak bisa berkonsentrasi langsung gitu kan. Iya benar. Makanya kan ya ini lebih baiknya aja kita doakan Mbak Lesti. Ya semoga tenang dalam sana. Kok pesan itu aja lah Kang ya. Makanya Kakang suruh kemari. Ya apa salahnya sih cuma beli bunga aja kok. Iya. Ya kan. Kakang sama siapa lah besok jam-jam 3 sore Kang ya. Nggak boleh telat. Harus jam 3. Jam 3 atau jam 4 gitu. Sore ya Kang ya. Lebih baiknya lagi sih malam Kang, agak lebih ya. Oke. Jadi kalau melihat dari sudut pandang beliau seorang indigo Mas, seorang yang bukan orang biasa, dalam keilmuannya dia memiliki suatu yang berhubungan dengan gaib, sangat kental Mas, karena indigo. Nah, apakah ini juga harus diselesaikan secara kegaiban? Meninggalnya Mbak Lesti harus kita bantu juga secara kegaiban? Seharusnya Dibantu. Misalnya bagaimana Kang? Ya kita nggak tahu Kang, contohnya jalan ini contoh ya. Iya. Sebelumnya minta maaf aku kepada keluarganya si siapa lah, si Polan, tentang masalah siluman apa itu. Ya kita harus bantu sampai tuntas Kang. Iya. Dan begini juga seorang indigo, kita nggak tahu, makanya kita bantu juga Kang. Apa salah kita bantu kan? Iya. Dan doa yang terbaik. Iya. Kita kan nggak mungkin aja ya teman-teman. Mbak Lesti itu juga di dirinya mungkin udah diceritain sama keluarga atau belum dikemukakan secara umum, mungkin ada hubungan juga dengan makhluk gaib atau gimana, mungkin ya mungkin cuman itu kan yang bisa memahaminya adalah orang yang memang ahli dalam bidang itu gitu lah. Di sini saya berbicara dengan guru yang ada di depan, Mas Bembeng. Jadi kalau seperti itu perlu diterawang lagi ya Mas ya, perlu didalemin lagi dengan konsentrasi yang penuh ya Kang. Ya Kang, ini ya terserah Kakak mau percaya sama aku apa enggak, itu terserah, atau banyak lain kan. Karena niatku ini Kang bukan membantu, niatku bantu, bukan aku menjelek-jelekan si Mbak Lesti. Iya. Membantu lah. Cuman dari sudut pandang Kakang ya, melihat gitu Kang secara sekilas, karena saya minta untuk Kakang besok dan seterusnya ya sampai seminggu ke depan mungkin konsentrasi ke Mbak Lesti Kang, kita bantu beliau dulu gitu Kang. Insya Allah Kang ya. Insya Allah. Karena aku kan bantu Kang ya, karena kita bantu karena kita kerjaan pun banyak Kang. Iya. Jadi kita nggak tahu. Kira-kira Kang, contoh kasus ya yang pernah Kakang alami sendiri, seorang yang tahu dunia gaib meninggal dalam kondisi hamil itu gimana sih Kang nasibnya? Ya mana Kang? Aku nggak tega mau cerita kayak gitu Kang. Sikit aja Mas. Ya, juga sih. Kita nggak bilang ke Mbak Lesti, cuman secara pengalaman Mas aja, orang yang meninggal dalam kondisi hamil biasanya gimana gitu nasibnya? Sedikit aja Mas, tolonglah Mas. Ya nasibnya kayak mana Kang ya? Ya anaknya pun kasihan, masih dalam posisi kandungan kayak. Oke ya teman-teman, mungkin nanti di belakang layar saya minta kejelasan dari Mas Bembeng. Mas Bembeng ini saya tahu pasti ngerti yang saya maksud ya, dan pasti bisa menjawab. Cuman mungkin nggak tega. Soal kayak gitu. Oke. Masih apa kayak mana ya Allah, kasihan sih. Dia meninggal kena COVID terus masih dalam posisi mengandung. Ya Allah. Kasihan anaknya kan. Kita nggak tahu nanti laki-laki atau perempuan. Ya lanjut kapan lah Kang, nanti Kakang kalau Kakang kabari aku, insya Allah aku bisa bantu Mbak Lesti. Ya, yang saya inginkan gitu dari Mas Bembeng untuk terus membantu ya secara kegaiban, terus menerawang di mana Mbak Lesti, bagaimana kondisi dan nasibnya gitu Mas. Aku selalu bantu Kang.
Tentang hal gini aku selalu membantu. Iya. Yang lalu juga Mas Bembeng. Kan? Mas Bembeng kan seperti dimimpiin ya, masalah Iya. Mbak Yu kemarin. Nah, dan untuk yang ini saya minta supaya konsentrasi Mas ke situ gitu loh. Iya. Pokoknya aku nggak mau ke sana. Dalam masalah kayak gini ada debat-debat lagi. Iya. Itu ya pesan sama kakak. Iya. Kakak mau debat lagi. Iya. Jadi pesan-pesan terakhir Mas untuk para penggemar dan mungkin sahabat-sahabat terdekat apa Mas untuk ya, Mbak Nesti? Didoakan yang terbaik untuk Mbak Nesti lah, buat para sahabat atau keluarganya yang sabar dan tabah. Dan buat para fans, didoakan yang terbaik untuk Mbak Nesti. Semoga dilapangkan kuburnya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya sebagai satu profesi juga ya Mas ya. Nggak sanggup aku Mas. Yaudah. Oke teman-teman ya. Oke, kita cut dulu karena Mas Bebek ini saya tahu nih, saya akan korek terus nih apa yang maksud beliau, cuman masih tertutup. Oke ya teman-teman, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berjuang untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Kakek, tadi ada kakek di sini.